Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun. Hari Minggu, 23 Februari 2025. Mengampuni dan mengasihi. Kutipan dari Injil Lukas bab 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Sobat Katolikana, kita semua tentu mengenal sosok Nelson Mandela yang adalah pejuang pembebasan Afrika Selatan dari politik apartheid. Apartheid adalah kebijakan pemisahan ras yang terjadi sejak tahun 1948 hingga 1991. Apartheid membedakan antara ras kulit putih dan kulit hitam. Pada akhirnya, Nelson Mandela kemudian menjadi presiden berkulit hitam pertama setelah politik apartheid dihapuskan. Alkisah, di suatu hari Presiden Nelson Mandela memutuskan untuk makan di sebuah restoran tanpa meminta perlakuan istimewa. Mandela duduk bersama pengawalnya dan memesan hidangan. Namun, perhatiannya tertuju pada seorang pria di meja pojok yang tampak cemas. Sang presiden pun kemudian mengundang pria tersebut untuk bergabung di mejanya. Saat hidangan tiba, pria itu terlihat gugup. Ia hanya sempat memakan sepotong roti dan minum sedikit air. Para pengawal pun bingung dan menduga pria tersebut sedang sakit. Mereka ingin membawanya ke rumah sakit, tetapi presiden bersikeras agar pria itu menghabiskan semua makanannya. Presiden Nelson Mandela pun berbicara kepada pengawalnya. Ia tidak sakit. Pria ini tegang dan gelisah bukan karena penyakit, tetapi karena ketakutan. Pria ini adalah sipir penjara yang dulu menyiksa saya selama berada di penjara. Suatu ketika, saya merasa haus dan meminta air kepadanya. Namun pria ini mengencingi kepala saya. Dan saat ini, saya adalah seorang presiden. Jadi pria ini mungkin ketakutan bila saya akan membalas semua perlakuannya dahulu. Sebelum mengakhiri ucapannya, Nelson Mandela berucap demikian, tetapi saya tidak akan membalasnya. Dendam bukanlah akhlak yang saya miliki. Dendam tidak akan membangun sebuah negara, tapi memaafkan selalu menjadi jalan kebangkitan suatu negara. Sobat Katolikana, bacaan Injil hari ini mengajak kita semua untuk menanamkan sikap saling mengampuni dan saling mengasihi. Sabdanya hari ini akan tampak mustahil untuk dilaksanakan secara manusiawi. Sebab kecenderungan manusia ketika disakiti oleh orang lain biasanya cenderung ingin membalas perlakuan buruk tersebut. Atau apabila orang itu tidak sempat membalas dendam, maka ia akan menyimpan dendam itu dalam hati.
Kejahatan dibalas kejahatan, dan kebaikan dibalas kebaikan. Sepertinya sudah menjadi hukum universal yang berlaku di muka bumi ini. Kristus menginginkan kita semua agar dapat memutus rantai kejahatan dari sikap balas dendam tersebut. Mengasihi dan mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti akan membawa kita kepada pengalaman hidup baru yang luar biasa. Rasa ikhlas menjadikan kita manusia-manusia baru. Apalagi bila kita sanggup menyertakan pengharapan dan keimanan kita kepadanya. Allah sendiri yang berkehendak agar kepahitan yang kita alami dapat menjadikan kita lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Sobat Katolikana, tindakan Presiden Nelson Mandela dalam kisah di atas kiranya dapat menjadi teladan bagi kita. Sang presiden mengambil tindakan mengampuni dan mengasihi sipir penjara tersebut karena ia mempunyai rencana yang lebih besar untuk orang banyak dibandingkan melakukan balas dendam secara pribadi. Pesan Tuhan hari ini mengajak kita untuk bertindak mengasihi dan mengampuni orang yang pernah menyakiti kita. Dengan begitu, kita akan dimampukan untuk menunjukkan bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang maha baik dan murah hati. Dengan demikian, melalui sikap dan perbuatan kita sehari-hari, nama Allah semakin dipermuliakan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh cinta kasih, melalui Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami beroleh teladan untuk bertindak saling mengasihi dan mengampuni satu sama lain. Semoga melalui sabda-Mu hari ini, iman kami Engkau teguhkan agar kami semakin mampu untuk bertindak dengan penuh kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.